Hal tersebut merupakan hasil survei yang digelar Indonesian Politik Research and Consulting pada periode 17 Juli sampai 27 Juli 2023 tentang peta dukungan Gen Y dan Gen Z Kota Bandung jelang pemilu 2024. Peneliti IPRC Fahmi Is menyampaikan bahwa survei dengan fokus Gen Y dan Gen Z lantaran pemilu semakin dekat, dan Gen Y juga Z tercatat 52% dari daftar pemilih tetap atau DPT se-Indonesia. Sedangkan untuk di Kota Bandung, pemilih muda sebanyak 50%. Pada survei tersebut, sebanyak 880 orang menjadi responden di Kota Bandung dari 30 kecamatan rentang usia 17-42 tahun, dengan margin error 3,2%. Bagusnya dari hasil survei ternyata masyarakat sudah banyak yang mengetahui soal pemilihan umum 2024 yang tercatat sebanyak 93,3%. Itu artinya partisipasi pemilu 2024 bakal relatif tinggi berkaca persentase tersebut, tinggal perlu masif sosialisasi lebih lanjut. Untuk calon presiden yang tertinggi dipilih Gen Y dan Z di Kota Bandung dari hasil survei IPRC, menurut Fahmi masih Prabowo Subianto yang unggul dengan 29,9%, disusul Ganjar Pranowo sebanyak 19,9% dan Anies Baswedan 19,4%. Survei Prabowo Subianto yang berada di posisi pertama lantaran elektabilitas Prabowo dipersepsikan harmonis dengan Presiden Jokowi. Jika situasi itu terus dipertahankan Prabowo, maka elektabilitasnya akan bisa meningkat, terkecuali jika di perjalanan Jokowi mendukung salah satu kandidat lain. Sementara itu, untuk sosok calon wakil presiden nama Ridwan Kamil merosot di Bandung dan Jabar. Dengan survei Juli 2023, elektabilitasnya semi tertutup sebesar 19,8%. Pada simulasi terbuka, elektabilitas Ridwan Kamil itu 23,5%, diikuti Erick Thohir 10,3%, Sandiaga Uno 8,1%, dan AHY 7,4%. Urutan itu hampir sama ketika dilakukan survei simulasi tertutup. Sedangkan ada nama-nama lain misalnya Mahfud MD, Airlangga, Hovifah, dan lain-lain, angka statistiknya tak signifikan. Saya pikir ada dua hal penting. Yang pertama, memang Pak Prabowo tentu saja sudah memiliki basis ya pemilih misalnya di 2019, utamanya misalnya di kategorisasi usia 26 ke atas. Itu pertama. Jadi hari ini memang Pak Prabowo tidak berangkat dari nol sama sekali, beda misalnya dengan Mas Ganjar dan Mas Anies yang berangkat dari nol. Sementara Pak Prabowo sudah mengikuti kurang lebih dua pemilihan sehingga punya basis suara, utamanya di Kota Bandung misalnya. Dan yang kedua adalah bagaimanapun misalnya kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu membuat atau menimbulkan persepsi bahwa hari ini yang akan didukung pada Pilpres mendatang adalah Pak Prabowo oleh Pak Jokowi, meskipun tentu ya yang bisa menjawab itu adalah Pak Jokowi sendiri dan waktu. Berikutnya, pemilih Gen Y dan Z untuk memilih partai politik di 2024, khususnya di Kota Bandung. Berdasarkan hasil survei, Fahmi menyebut dimenangkan Gerindra sebanyak 21,9%, disusul PDI Perjuangan 14,9% dan PKS 14,8%. Adapun partai lainnya yang muncul cukup tertinggal, sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk meraih dukungan dan simpati dari pemilih muda. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan.